Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umar Edrus Alaidrus. Saya Binusian 2021 dengan nomor induk mahasiswa 2101712636. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberitahu tentang hukum Ohm atau Ohm's Law. Nah, jadi apa sih hukum Ohm itu? Nah, hukum Ohm itu adalah suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu kawat konduktor sebanding dengan voltase yang diberikan pada tiap ujung-ujungnya. Artinya, semakin besar voltase, maka semakin besar juga arus listrik yang akan mengalir. Dan apabila resistansinya lebih besar, maka arus listriknya akan mulai mengecil. Hukum Ohm itu sendiri mempunyai satu rumus yang dijabarkan sebagai V sama dengan I dikali R. V ini sebagai voltase, I sebagai arus listrik, dan R sebagai resistansi. Sebagai contoh, bisa dilihat kalau misalnya ada sebuah rangkaian yang seperti ini contoh rangkaian sederhana yang hanya ada voltase, dan juga resistor. Nah, menggunakan rumus yang tadi, menggunakan hukum Ohm, kita akan mencoba mencari arus yang berada di dalam rangkaian ini. Bagaimana carinya? Cukup ketika sudah diketahui berapa sumber awalnya ini, yaitu 12 volt dan juga resistornya 4 ohm, maka cukup kita masukkan di sini 12 sama dengan I yang akan kita cari, dan resistansinya tinggal kita masukkan 4. Berarti di sini yang perlu kita lakukan adalah 12 ini dibagi dengan 4. Jadi hasilnya I arusnya mengalir adalah 3 ampere. Jadi arus yang mengalir di sini sebesar 3 ampere, yang arus yang mengalir pada rangkaian ini. Bagaimana kalau misalnya kita bertemu dengan rangkaian yang bentuknya seperti ini? Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, yang perlu kita ketahui adalah rangkaian ini bernamakan rangkaian seri. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri adalah rangkaian yang hanya memiliki satu jalur tempat arus mengalir dari sumber arus listrik. Dan arus yang melewati rangkaian seri ini besarnya sama. Dan untuk total hambatan resistornya sama dengan jumlahan dari masing-masing hambatan resistor. Nah, dari bentuk rangkaian ini kita bisa melihat bahwa yang pertama, rangkaian ini hanya memiliki satu jalur yang bentuknya seperti ini. Nah, ketika kita mau mencari nilai arus yang melewati ini, kita masih menggunakan rumus Ohm yang sama, yaitu V sama dengan I dikali R. Tapi karena kita punya 3 resistor, bagaimana kita masukkan R di sini? Nah, yang akan kita gunakan adalah menjumlahkan semua hambatan itu dan mencari nilai dari R total. Nah, bagaimana mencari R total itu? Kita cukup menjumlahkan ketiga resistor ini. Jadi cukup 5 ditambah 4 ditambah 3. Jadi nilai dari resistor total ini adalah 12 ohm. Nah, setelah ketemu nilainya dari R total ini, kita tinggal masukkan nilainya ke dalam rumus V kali R. Jadi V sama dengan 60 sama dengan I dikalikan 12. Nah, maka I sama dengan 5 ampere. Jadi nilai arus yang akan mengalir pada rangkaian ini bernilai 5 ampere. Setelah diketahui nilainya bahwa nilainya adalah 5 ampere, maka kita bisa mulai mencari berapa sih nilai volt di masing-masing resistor. Nah, caranya kita masih menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu V, tapi kita menggunakan V1 sama dengan I1 dikali dengan R1. Jadi, untuk mencari voltase di resistor 1 atau R1, kita menggunakan rumus ini. Nah, untuk V1, karena V1 yang akan kita cari, dan kita biarkan saja V1 seperti ini. Untuk I1, karena rangkaian ini rangkaian seri, I atau arus yang mengalir di rangkaian ini semuanya akan sama 5 ampere. Jadi kita cukup saja masukkan di sini 5 ampere dikali dengan nilai resistornya, yaitu 5. Jadi 5 dikalikan dengan 5.
Untuk voltase 1, untuk voltase di R1 nilainya adalah 25 volt. Jadi di sini kita bisa tulis voltasenya 25 volt. Nah, bagaimana dengan voltase di resistor 2 dan resistor 3? Nah, kita bisa menggunakan hal yang sama dengan V sama dengan I kali R ini. Jadi kita cukup ganti di sini I-nya I2 dan R2. I2, R2. Nah, untuk cara pengerjaannya, karena ini rangkaian seri, jadi arusnya tetap sama, yaitu 5, dan untuk resistor 2-nya 4. Jadi nilainya adalah 20 volt. Arus yang mengalir di V2 ini adalah 20 volt. Ini adalah 20 volt. Nah, untuk R3 kita menggunakan rumus yang sama dan langsung saja adalah 15 volt karena arusnya 5 ampere, resistansinya 3 ohm. Jadi nilai ini adalah nilai V di voltase di masing-masing resistor. Nah, setelah tadi kita membahas tentang rangkaian seri, sekarang kita akan mulai membahas rangkaian paralel. Nah, di dalam rangkaian paralel ini berbeda dengan rangkaian seri, di mana ketika rangkaian seri hanya memiliki satu buah jalur. Sekarang rangkaian paralel ini mempunyai percabangan. Ya, bisa dilihat di sini adalah percabangan, di sini ada percabangan. Nah, apa sih yang membedakan paralel dan seri? Nah, jadi paralel ini karena dia rangkaian yang disusun secara berdekatan atau bercabang, kuat arus listrik yang diterima oleh hambatan 1, resistor 1, dan resistor 2 atau hambatan 2 tidak akan sama. Nah, itu bedanya paralel dengan seri, di mana seri jumlah arus yang berada di tiap resistor itu akan tetap sama, sementara paralel tidak. Nah, ketika kita punya contoh seperti ini, kita memiliki power supply sebesar 12 volt dan resistor 1 3 ohm, resistor 2 4 ohm, dan resistor 3 6 ohm. Nah, bagaimana karena ini rangkaian paralel, jadi voltase yang lewat di tiap resistor ini jumlahnya sama 12 volt. Yang berbeda adalah arusnya. Jadi sekarang kita akan mencari arus di tiap resistor. Nah, untuk di resistor 1 ini kita tetap menggunakan V sama dengan I dikali R. Nah, voltasenya karena seperti yang kita bilang jumlah voltasenya sama. Jadi kita cukup menggunakan sini adalah R1 karena kita akan mencari nilai yang lewati di I1 ini. Ya, jadi 12 volt sama dengan I dikalikan dengan 3 ohm. Nah, di sini I-nya merupakan 4 ampere. Jadi jumlah arus yang lewat di R1 ini berjumlahkan 4 ampere. Nah, bagaimana dengan di resistor 2 dan di resistor 3? Menggunakan rumus yang sama, V dengan I dikali R2, jadi 12 dikalikan dengan I dan 4 ohm. Jadi I-nya di sini adalah 3 ampere. Ya, di sini adalah 3 ampere dan nilai di sini adalah 2 ampere. Karena jumlah nilai resistor 3-nya adalah 6, cukup 12 dibagi dengan 6, hasilnya adalah 2 ampere. Nah, bisa dilihat di sini bahwa semakin besar nilai resistansinya, maka nilai arusnya akan kecil. Karena bisa dilihat di sini resistor 3-nya 6 ohm, lalu arusnya 2 ohm. Sementara di resistor 1 nilainya 3 ohm, tapi jumlah arusnya 4 ohm. Jadi, untuk hal ini terbukti. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah mencari total arus yang melewati rangkaian paralel ini. Berapa banyak arus yang kembali lagi ke power supply ini. Nah, untuk mencari total dari arusnya ini kita gunakan. Jadi, ini adalah penjumlahan dari I1 ditambah I2 ditambah I3. Jadi ini maksudnya adalah
penjumlahan dari I pada resistor 1, arus pada resistor 1, arus pada resistor 2, dan arus pada resistor 3. Jadi I totalnya adalah 4 ampere ditambah dengan 3 ampere ditambah dengan 2 ampere. Jumlahnya adalah 9 ampere. Nah, bagaimana nilainya bisa terbagi seperti ini jadi 432. Jadi saat arusnya berjalan untuk pertama ini adalah 9 ampere. Nah, setelah jalannya berjabang seperti ini, yang turun ke dia akan turun ke resistor 1 senilai 4 ampere, lalu akan jalan kemari senilai 5 ampere. Lalu ketika berada di cabang ini, nilainya diambil 3 ampere dan yang jalan kemari adalah 2 ampere sisanya. Nah, pada saat di bawah ini, jadi dari sini nilainya 2 ampere, lalu ketemu di percabangan ini, nilainya kembali lagi jadi 5 ampere, dan di percabangan ini, percabangan resistor 1, nilainya kembali menjadi 9 ampere. Jadi nilai yang kembali tetap 9 ampere, tapi terbagi pada saat berjalan di tiap cabang. Ya, saya harap video ini sangat membantu kalian yang menonton. Saya mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai sini. Dan jikalau ini membantu, ini membuat saya senang. Jadi ya, saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lain waktu.